konten, ada diferensiasi produk, dan ada diferensiasi proses. Diferensiasi konten tadi seperti yang Bapak bilang, kalau di kurikulum ini katanya tidak hanya memanfaatkan buku paket pemerintah begitu ya, atau LK, tetapi juga harus memanfaatkan YouTube atau mungkin bahan bacaan yang ada di Google begitu ya, atau mungkin Bapak Ibu dengan senang hati membuat media pembelajaran begitu ya, merekam suara atau membuat video pembelajaran. Lalu kalau misalnya kita berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, proses ini menindaklanjuti bahwasanya satu kelas kita ini siswanya heterogen. Ada yang kemampuannya di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan yang ada yang di atas rata-rata. Kira-kira kalau misalnya kemampuannya beragam gitu, apakah kita akan melakukan satu proses saja dan semuanya akan mendapatkan finish yang sama? Tidak ya. Berarti mau tidak mau kita harus memberikan treatment yang berbeda tetapi dalam satu waktu. Berarti misalnya nih, jadi bagaimana Bu prosesnya? Bisa jadi ketika anak-anak mengerjakan LKPD, kita berikan soal yang beragam. Jadi kita nanti akan khususkan dalam satu kelompok tersebut, kita kelompokkan di dalamnya ada yang kemampuannya masih di bawah rata-rata, ada yang sudah di rata-rata, dan ada yang di atas rata-rata. Sehingga nanti akan terjadi pembelajaran tutor sebaya. Begitu ya. Terakhir di diferensiasi produk. Nah, misal nih, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kemampuan menulis, misalnya begitu ya. Nah, kemampuan menulis, apakah kemampuannya hanya menulis dengan pulpen dan kertas? Tentu saja tidak. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bagaimana dia ingin dinilai. Ternyata anak itu, Bu, saya mau menulis, misalnya nggak apa-apa, pakai pulpen dan kertas. Oke, kita terima. Bu, saya mau dinilai tulisan saya dengan saya mengetik di Word. Boleh, Bapak Ibu juga harus terima. Bu, saya mau membuatnya di Canva karena saya sudah bisa pakai Canva. Bapak Ibu juga harus terima. Begitu ya. Jadi diferensiasi itu juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan bagaimana saya dinilai. Tinggal PR-nya Bapak Ibu adalah menyediakan rubrik penilaian yang tentunya harus berimbang. Jangan sampai kita berat sebelah. Karena si A pakai Canva otomatis nilainya jadi lebih bagus misalnya gitu. Tidak. Mau manapun media yang dia gunakan untuk menulis itu harus punya bobot penilaian yang sama.